Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Hafid dalam belajar fisika bersama. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran fisika dengan cabang mekanika. Fisika dengan cabang yaitu mekanika. Nah, apa sih mekanika itu? Mekanika adalah pelajaran fisika yang berhubungan dengan gaya dan gerak. Berarti ketika ada sesuatu yang bergerak kemudian dikenai sebuah gaya, maka itu termasuk dalam cabang mekanika ini. Nah, cabang mekanika ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada yang namanya kinematika, bisa disebut kinematika gerak juga bisa. Ada yang dinamakan dengan dinamika. Dinamika gerak juga bisa. Oke, yang membedakan apa sih antara kinematika dengan dinamika itu? Ternyata ketika kita belajar tentang kinematika, yaitu membahas tentang gerakan benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Berarti kalau kinematika itu tanpa memperhatikan penyebab gerak, tanpa memperhatikan penyebabnya. Penyebabnya apa? Penyebab geraknya yang dimaksud. Sedangkan kalau dinamika, dia memperhatikan penyebabnya. Nah, penyebab gerak itu sendiri apa sih? Benda itu bisa dikatakan bergerak itu karena apa? Disebabkan oleh apa begitu? Ternyata penyebab gerak di sini adalah gaya. Nah, saat kita di SD, SMP atau MTS, kita sudah belajar tentang gaya. Yang paling dasar, gaya itu pengertiannya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Berarti ketika kita menarik atau mendorong, berarti benda tersebut dapat bergerak. Nah, itu yang dimaksud penyebab geraknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kinematika. Untuk yang dinamika nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kinematika gerak. Kinematika gerak. Yang di sini lebih spesifik kita bahas nanti geraknya gerak lurus. Karena gerak itu ada macam-macam. Ada gerak lurus, kemudian ada gerak melingkar, gerak parabola, gerak menggelinding. Nah, itu nanti kita akan juga membahasnya di kesempatan yang lain. Untuk kali ini kita akan membahas kinematika gerak lurus. Kalau gerak lurus seperti biasa dinamakan lurus ini karena lintasannya berupa garis lurus, betul. Nah, sekarang untuk pengertian sendiri, gerak. Apa sih itu gerak? Setiap hari kita mesti bergerak kan? Nah, definisi gerak sendiri itu apa? Nah, gerak sendiri merupakan perubahan posisi. Perubahan posisi dari suatu titik acuan. Ternyata ada kuncinya di sini. Titik acuan. Nah, patokannya di sini. Atau bisa juga di sini kita menyebutnya adalah pengamat. Nah, kita dikatakan bergerak dan tidak itu bergantung dari titik acuan atau pengamat. Misal, kita sedang naik becak, kemudian meninggalkan pasar. Nah, jika pasarnya itu sebagai titik acuan, maka kita dikatakan bergerak karena kita berpindah dari pasar. Tetapi jika kita becaknya itu yang menjadi titik acuan, kita dikatakan tidak bergerak karena kita diam terhadap becak, begitu. Jadi gerak dan tidak itu tergantung ini tadi, titik acuan ini atau pengamat ini. Nah, oleh karena itu gerak ini
biasa disebut dengan relatif atau bersifat relatif. Artinya dia tergantung atau bergantung siapa pengamatnya. Jadi bisa dikatakan bergerak dan tidak itu bergantung pengamatnya ini. Oke. Berikut ini tadi pengertian dari kinematika gerak lurus. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Oleh karena itu disiapkan semua materi. Kalau mau mencatat silakan disiapkan bukunya. Sampai sini dulu, ketemu lagi di bab selanjutnya yaitu jarak dan perpindahan. Terima kasih.